Nggak semua mekanik tuh paham nyeting body throttle Honda City 2008 VTEC secara benar. Akhirnya kadang ketika kaki-kakinya udah harus digantinya sama yang KW, ya makin rewel. Kita bakal membahas tentang plus minusnya Honda City 2008, dimana mobil ini gue pakai solo touring sendirian, nggak ada temennya, sendirian dari Bogor ke Palembang, lalu Palembang ke Bogor. Itu 1000 km lebih. Itu gue dari Bogor ke Palembang, itu gue ngisi full sekitar 450 ribuan, dan itu nyampe, masih sisa banyak gitu. Jadi pertama, Honda City 2008 VTEC ya, ini yang VTEC Matic. Itu kita mulai dari pro-nya dulu ya, baru nanti kita ke cons-nya. Pro-nya itu atau plus-nya itu adalah dia di sedan under, ini yang 2008 ya, under 80 atau under 90 jutaan ya, itu punya handling dan juga punya sensasi berkendara itu yang fun ya. Jadi fun to drive-nya itu kerasa banget di Honda City 2008 ini, dimana memang gue ngerasain ya, even dia udah umurnya udah 15-16 tahunan, gue makanya itu masih smooth ya. Dimana kalau misalnya gue belok terus gue setir kiri atau kanan, itu dia responsif banget gitu loh, dan juga kaki-kakinya itu smooth gitu loh, smooth ya. Smooth itu maksudnya bantingnya tuh nggak keras. Juga pro-nya itu yang gue rasain ya, itu irit banget teman-teman. Ini yang VTEC Matic ya, bukan IDSi. Jadi ini irit banget karena gue pikir waktu ke Bogor sama ke Palembang, gue ngerasainnya masa iya sih 450 ribu gue ngisi Shell ya itu bakal nyampe gitu loh dari Bogor ke Palembang. Ternyata beneran nyampe. Saya itu kan 1500 gitu loh, dan gue pikir ya, maybe habis isi full tank isi 150 ribu atau isi 200 ribu itu baru gitu kan nyampe. Ternyata isi full tank tuh nyampe. Nah terus yang ketiga, gue pernah bandingin sama Baleno yang tahun 2020 teman-teman yang hatchback ya, Baleno Covid. Itu akselerasi awalnya gitu ya, sama-sama 1500 cc, sama-sama 1500 cc, itu akselerasi di bawahnya, akselerasi bawahnya RPM yang rendah, itu tuh lebih responsif Honda City 2008 gitu. VTEC-nya itu tuh kerasa banget, akselerasi meletup di awal itu kerasa banget, dan itu gue gak nyangka banget. Sedangkan kalau Baleno 2020, dan ini punya kakak gue yang udah termaintain super, itu tuh dia mau di putaran RPM bawahnya itu dia rada lemot ya dibandingin sama Honda City 2008. Nah seperti itu ya untuk pro-nya. Dan untuk cons-nya ya, untuk cons-nya pertama yang pasti kakinya memang mudah rusak. Kaki-kakinya tuh kata netizen tuh ringkih ya. Ini salah satu downside-nya ketika punya sistem atau sifat kaki-kaki yang lembut ya, yang nyaman di kita gunakan, itu nggak keras gitu. Nah itu dia akan berdampak pada kaki-kaki yang mudah rusak, kaki-kaki yang mudah rewel lah. Nah di sini terakumulasikan lagi ketika kaki-kakinya udah harus digantinya sama yang KW, ya makin rewel. Jadi sebetulnya kalau lu beli dari baru ya Honda City 2008, terus lu pakai 6 tahun minta diganti kakinya, lu ganti harusnya dengan yang ori. Gue yakin kalau lu ganti ori 5 tahun 6 tahunan itu tetap oke gitu. Nah bedanya kalau yang kerasa ringkih, dia peremajanya pakai kaki-kakinya yang KW, atau mungkin kaki-kakinya yang direkondisi seperti itu. Lalu juga kekurangannya ya ada di sistem pendingin ya. Jadi sistem pendingin ini banyak banget kasus di mana radiator ini banyak yang malfunction gitu, karena memang lagi-lagi bukan dari Honda City-nya, bukan dari pabrikan Honda-nya, tapi dari sistem behavioral atau perilaku orang yang beli Honda City ini. Dia kadang urak-urakan sistem pendinginnya, dia pakai coolant yang murahan, dia kadang pakai air biasa, akhirnya hancur gitu loh sistem pendinginnya gitu loh. Jadi lo kalau misalnya beli second, lo harus lihat sistem pendinginnya itu seperti apa, sistem pendinginnya itu kayak gimana gitu loh, apakah normal apa enggak gitu kan. Nah lalu yang ketiga, kekurangannya adalah yang udah gue pakai Honda City itu, ketika lu tune up Honda City 2008 itu kan biasanya kan body throttle dilepas tuh ya, body throttle dilepas gitu, dan dipasang lagi kan, disetting lagi body throttle ini. Kadang
nggak semua mekanik tuh paham nyeting body throttle Honda City 2008 VTEC secara benar. Akhirnya kadang kalau abis tune up, kalau settingan throttle-nya nggak benar, nggak tepat, itu di RPM bawah atau kita gerakin tuas gigi matic kita dari N ke D, itu tuh dia RPM-nya langsung jatuh kayak mau mati gitu mesinnya. Nah itu itu salah satu PR-nya ya, yang punya Honda City VTEC 2008, lu mesti nyari mekanik yang paham settingan body throttle-nya Honda City VTEC 2008 karena itu nggak mudah ya. Jadi seperti itu ya, pros and cons-nya Honda City 2008 VTEC. Poin dari segmen ini adalah nggak ada mobil yang sempurna teman-teman. Lu beli mobil paling mahal pun itu pasti akan ada minusnya ya. Misalkan Bugatti Chiron, dia minusnya apa? Minusnya yang pasti nggak muat banyak orang, sama dia sangat-sangat boros gitu loh. Jadi apapun mobilnya, berapapun harga mobilnya, pasti ada plus minusnya. Yang harus lu pastiin adalah ketika lu beli, pastiin itu sesuai dengan kebutuhan lu, sesuai dengan budget lu, baru terakhir sesuai dengan selera lu ya. Semoga bermanfaat.